Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Hilyan Batin Channel. Kali ini dalam konten gerebek UMKM, teman-teman sekalian. Biasanya kita gerebek makanan, minuman. Sekarang kita gerebek tentang kesehatan. Nah, seperti apa? Sekarang kita ada lokasinya seperti video yang akan ditampilkan berikut ini. Nah, demikian. Ayo kameramen, ikuti kami kemari. Dan bisa dilihat, kameramen, kita berada di pusat klinik terapi dan pelatihan bioenergi Palembang Sumsel. Langsung kita masuk. Sudah, siap. Nah, kali ini sini agak dekat. Nah, jadi misalnya teman-teman yang memiliki penyakit pertama stroke, kemudian kedua lambung, jantung, darah tinggi, usus, paru-paru dan lain-lain bisa datang di sini. Nah, alamatnya di mana? Di Jalan Lesden Abdul Rozak nomor 2727 Kecamatan Kalidoni, Kelurahan Kalidoni. Ini nomor handphonenya 0813 7771 03414. Oke. Penasaran kan seperti apa? Kita langsung ketemu dengan ownernya, teman-teman sekalian. Langsung kita kemari. Ayo. Nah, bisa disorot dulu kameramen ini. Nah, langsung sini nih. Nah, jadi ini pengertian dari terapi bioenergi. Kemudian ini juga sangat sederhana, efektif dan efisien. Yang pertama di sini, coba dilihat. Unik, yakni apabila disentuh di titik tertentu akan terasa sakit sesuai penyakitnya. Apabila tidak ada penyakit maka tidak akan terasa sakit. Nah, ini yang pertama teman-teman sekalian. Dan yang kedua sederhana, yakni mudah dinalar secara logika dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Ketiga efektif, yakni pendeteksian dan penyembuhan tanpa menggunakan alat. Yang terakhir nih, efisien, yakni pendeteksian dan penyembuhan untuk penyakit ringan hanya 2-4 menit. Untuk penyakit berat 5-10 menit. Nah ini teman-teman sekalian, langsung kita masuk. Kita akan coba bagaimana bentuk terapinya teman-teman sekalian. Yuk gas. Assalamualaikum. Nah, mari masuk. Oke, assalamualaikum Bu. Pak Haidarnya ada Bu? Ya, Pak Hafiz. Ya, kita akan coba teman-teman sekalian terapi bagaimana. Yuk langsung kita masuk. Bisa ketemu? Oh ya. Assalamualaikum. Nah, Pak Hafiz. Izin Pak Hafiz. Nah, pakai suara. Mas, kalau kita sudah ketemu langsung dengan owner ya, ownernya langsung klinik bioenergi. terapi dan pelatihan bioenergi. Nah, terapi dan pelatihan bioenergi. Nah, kali ini Hafiz bisa mungkin dikasih tahu penonton ruangan demi ruangan. Sekarang belum sudah ke ruangan yang boleh. Ya, kali ini ruangan terapinya, karena kita kan terapi kita ini kan tidak menggunakan alat. Nah, ini kan kalau terapi bioenergi kan ada di 4 ciri khasnya, dia unik, sederhana, efektif dan efisien. Macam itu. Jadi kita perlu pendeteksian maupun penyembuhan untuk menterapi pasien hanya menggunakan tangan, tidak menggunakan alat. Ya, saya pakai alat kan? Ya, biasa kalau cuma terapi dia menggunakan alat, kita tidak. Ini teman-teman sekalian pasien penasaran seperti apa? Langsung kita apa yang bisa dikasih tahu kepada penonton ya Pak? Kira-kira setelah dari sini kita kemana nih biasanya? Kalau biasanya ke tempat terapi dulu. Kalau di sini tempat terapi nanti langsung praktik
Iya, langsung praktek. Nah kebetulan teman-teman sekalian di sini kameramen ini adalah teman saya. Jadi langsung kita akan jadikan alat uji coba. Oke, nah siap. Nah, ini orangnya. Nah ini kameramen kita dari depan tadi mengawal. Silakan. Namanya Pak Pamuji teman-teman sekalian. Nah kos kaki dilepas Pak Pamuji. Ini kalau terapi ini Pak Apis bebas atau gimana? Nanti kita tidak kamera. Nggak apa-apa. Aman Mas. Bagaimana tadi pertanyaan? Bertanya kira-kira keluhan, ditanya keluhan apa gimana Pak Apis? Biasanya kita menanyakan ya apa yang jadi ini apa keluhannya. Apa yang kira-kira ini yang ini kan kalau bangun itu sini terlalu berat langsung kalau sering berdiri akhirnya rasanya betul langsung sini betul sekali sini juga betul sekali rasanya di bagian kakinya apa betul kalau habis aktivitas siang pegel aja keluarnya ya. Ada lagi selain itu? kalau yang lain belum Ada. Kalau tidurnya apa? tidurnya normal Untuk makan ini alhamdulillah normal sama melek sudah berarti sehat. Kalau pegal-pegal itu kalau secara umum karena kita di terapi bioenergi ini biasa intinya penyebab utama penyakit dalam tubuh kita itu dari sirkulasi darah, peredaran darah. Kalau dalam terapi bioenergi jadi penyebabnya terjadi pegal-pegal tadi atau bahkan lebih meningkat lagi dari pegal itu biasanya terjadi seperti kayak kita dikebas hilang rasa, Kesemutan. ya kesemutan atau kram. Nah, itu sudah meningkat dari tadi tuh pegal-pegal tadi biasanya. Nah itu penyebab utamanya dari sirkulasi darah kurang lancar. Nah itulah gunanya kita terapi ini untuk pertama tujuan utama dari terapi ini intinya melancarkan sirkulasi darah yang ada di dalam tubuh kita. Cocok ya? Cocok Pak Pamuji? cocok ini Pak tempat Mantap. Boleh kita coba langsung? Langsung habis, langsung. Nah, terapi kita sebelum saya terapi biasanya saya menanyakan dulu nama pasien. Oh. Siapa nama kita? Pak Muji Pak Muji Ratin bin Latin. Sama kemudian yang dalam arti minta Pak Pamuji. Izin Pak Pamuji. Nah, biar suaranya masuk Pak Pamuji. Nah, cepet. Sebagai pasien ini pasti cita-cita ingin sembuh pasti. Jepit aja Pak Pamuji. Oke, siap. Ya, sebelum kita terapi Pak Muji yang terapi minta Allah minta sembuh dari Allah penyakit itu sehatkan karena intinya penyakit ini dari Allah dan terapi ini sebagai wasilahnya. Ya. Ya. Dan saya pegang ini aja saya tidak bisa mendeteksi satu yang menjadi sebab kebas-kebas ini karena pengaruh kolesterolnya. Lah, kolesterol. benar sekali Iya, jadi ya kolesterolnya ini, jadi ada penyumbatan ya kolesterol di peredaran darah. Yang mungkin darah itu tidak lancar, namanya LDL, kolesterol buruk yang menyebabkan peredaran darah kita kurang lancar. Metode terapi yang untuk melancarkan sirkulasi darah kita pertama terapinya dari kaki dulu. Ya, kaki sebelah sini ini untuk melenturkan otot-otot yang tadi yang kalau ada kram kejar. Jadi tarik dulu, jangan dulu. Kalau ini titik ini untuk pencernaan, karena permasalahan paling besar di dalam tubuh manusia ini intinya di pencernaan. Nah, ini perlu kita lancarkan. Nah, satu ini kita ambil titik pencernaannya. Sini 1, 2, 3. Ini titik angin. Itulah yang di sini rasanya berat. Ya, angin di pikat belakang. sakitnya Sakitnya ada sudah kendor. Nah, itu juga keunikan dari terapi bioenergi. Itu kalau tidak ada penyakit ya ketika disentuh tidak sakit.
Tapi begitu ada penyakitnya akan terasa sakit. Nah, Oh. kalau ini kan ada sumbatannya, nah, jadi akan terasa sakit. Itu kalau dipegang memang kerasa ya Pak Apis ya? Iya, Oh. karena yang kita pakai ini kan energi yang ada di alam, Oh. yang diformulasi khusus ke dalam badan kita, kemudian disalurkan Disalurkan. kepada pasien untuk melancarkan sirkulasi darahnya. Itulah tidak Jadi bukan pakai. jin dan jun, energi murni yang Jin dan digunakan. Iya iya. Nah, Tapi pengobatan memang sumbernya dari kaki itu Pak Apis. Semua. titik-titiknya, titik-titik Oh. syarafnya, tapi semuanya nanti kita pegang. Siap siap. Siap. Nah, ini ada penyempatannya. Nah, habis itu kita ambil yang perut ke atas. Nah, ini titik kolesterolnya. Ini saya bilang, nah, ini titik kolesterolnya. Nah, ini titik ya. Tapi habis itu enak. Nah, sesuai yang tertulis itu ya Pak Apis. Oh, mantap sekali. Ini titik asam urat. Oh. Di sini ada 3 titik. Ini gula darah. Jadi kita bisa baca titik gula darahnya, titik asam uratnya dan kolesterolnya di bagian sini. Berarti sepaket di belakang situ Pak Apis. Iya. Ini yang untuk kolesterolnya. Kita 10. Ini untuk penyumpatannya. Jadi kita bukan kayak di seluruh badan, enggak, kita hanya memegang kepada titik-titik tertentunya aja. Satu lagi. Habis tuh enak habis itu. Alhamdulillah. Ringan badan. Berapa umur kita? 35. Oh, Masih muda. anak berapa itu? Baru satu. Baru 1. Nambah lagi nanti. Iya. Kalau untuk terapi ini Pak Apis rutin atau gimana Pak Apis? Untuk keberlangsungannya? Kalau ada masalah itu biasanya itu seminggu sekali. Oh, seminggu Kalau sekali. ya, itu untuk penyakit yang ibaratnya ya, ini kan penyakit itu ada 3. Satu yang masuk penyakit ringan, Ya. yang kedua penyakit sedang, yang ketiga penyakit berat. Nah kalau ringan itu apa Pak Apis? Bisa Nah, kalau dijelaskan ringan kepada itu saya? seperti inilah, dia apa kolesterolnya kan masuk pegal-pegal itu masuk kategori penyakit ringan. Sudah. Kalau sekali terapi sudah ada keluhan sudah. Oh berarti yang penting ada gejala ya Pak Apis? Iya, itu ada. Kalau Cuman jangan dibilang ringan lagi kita mengentengkan. Tapi seperti ini. Nah kalau sedang Pak Apis gimana Pak? Nah, kalau sedang itu seperti penyakit stroke, tapi stroke-nya masih Stroke ringan. stadium 1. Iya, iya, iya. Ya, atau masih stadium 2. Nah, tapi sudah masuk stadium 3 dia termasuk penyakit berat. Oh. Dan biasanya juga kalau yang sudah masuk sedang itu stadium 1 ke 2, itu terapinya bisa sampai 4 kali terapi. Oh, 4 kali terapi. Seminggu sampai sekali. sebulan. Oh. Kalau ini sekali kan? Iya, ini kan ada kolesterol ini. Iya. Jadi nah, untuk kolesterol ini ya makannya ya yang harus yang dikurangi ya, mengurangi ya. Minyak ya? Ya, minyak-minyak terutama yang anjir. Suka makan nasi padang masalahnya Pak Apis? Yang santan-santan. Ah sudah ya. Santan minyak. Ya, tahan. Dikit lagi. Lah itu kan kok kaki kanannya lebih sakit Pak Apis Ya, pada kaki karena kiri? lebih banyak. Oh sebelah kanan. Dikit lagi ya, dikit lagi, dikit lagi. Tarik nafas, baca selawat. Nah, itu salah satu meringankan. Nah, sudah. Berarti nggak perlu pakai minyak ya Pak Apis? Nggak perlu. Oh kadang ada orang kan mau dipijit tuh pakai Iya. minyak dulu. Enggak. Aman ya? Oh ini langsung ini nih teman-teman sekarang langsung energi ini. Terasa lemaknya. Berarti ini pakai energi dalam Pak Apis? Kalau energi alam. Oh alam bukan dalam ya? Bukan Oh. energi yang ada di alam yang diformasi khusus ke dalam badan kita, kemudian disalurkan. Oh. Menekan pada titik-titik yang tertentu tadi. Iya iya iya. Gimana Pak Muzi? Wah, mantap sekali. Mantap ya rasanya. Lega, Pak.
Oke. Nah, sekarang tangannya dulu. Nah, tangan sekarang teman-teman sekalian kita mendekat dulu. Pertama kita kalau untuk tangan kita lenturkan dulu. Nah, kemudian kita ngambil titik ini. Nah, ini untuk angin yang diberikan itu. Ini untuk melancarkan itu titik sirkulasi darahnya. Ini. Ini titik sirkulasi darah semua. Kalau sini kita ini. Kalau sini. Ya, sedapnya. Maaf ini. Nah, sudah. Mantap ini. Kita. Oh, Sampai suara keretak-keretak teman-teman sekalian. Gitu ya. Matahari maksudnya ini untuk mencegah biar tidak terjadi pengapuran. Oh, di tulang ya. Iya, pengapuran tulang. Kalau misalnya Pak Abis tanya Pak Abis, kalau orang suka keretok-keretok sendiri itu gimana Pak Abis? Menurut Pak Abis? Gertak-gertak maksudnya Ya. bunyi bagus sebenarnya. Oh, bagus untuk ya? pengapuran. Cuma jangan jadi kebiasaan ya. Oh, Kalau ada itu kan- sekali aja untuk Ada yang menghilangkan- biasa Pak, Iya. tak itu. Tidak apa-apa itu untuk menghilangkan pengapuran. Karena kan bunyi kertak itu sebenarnya ada semacam zat helium Oh. yang menyelip di tulang. Nah itulah yang Nyempil, harus ya? kerja. Bunyi kertak itu untuk menghilangkan itu. Kalau di leher Pak Abis, Ya. Oh, sama juga di sama leher. juga. Malah ada orang tuh yang keretak lah sampai Ya. kencang banget. Aneh, nah di sini. Nah, teman-teman berarti boleh nih. Ini ya, nah, darah-darahnya ya. Ya, ini diikat ya. Ini menyebabkan pada darah-darah ya. Nah, sudah. Sini. Nah teman-teman semakin sakit biasanya semakin banyak penyakitnya. Insya Allah dengan niat yang baik akan sembuh. Sekarang kita balik ke Punggung pundak ini sudah separuh terapi sudah. Oh separuh sudah. Kalau untuk bagian punggung karena ini kan keluhannya tadi kan sirkulasi darahnya kan sama kolesterolnya. Pertama kita ambil titik di sini. Nah, ini Titik tengah. ya. Nah. Sama ini titik angin diberikan. Selat ya. ya. Nah. Wah, semua ini ada sebentar. Ngumpul di sini Pak. Angin. Ini angin ngumpul di mangkuk angin dikerik nggak kena. Oh. Gitu ya. Lagi sebelah sini. Matanya sudah mulai merem-merem ini. Oh, Nah teman-teman sekalian, ini pasiennya ini Pak Moji baju hitam. Mana Pak Moji? Pak, lukunya Pak. Enggak ya. Tadi sakitnya badan. Oh, awalnya memang ini Pak Moji. Iya. Memang sakit-sakit ya. Sakit-sakit Pak. Sudah sering gitu. Lama Pak sudah ini. Oh. Sudah sakit lama dan ya sering paling kalau sehari-hari mungkin diurut sama istri kan. Cuman masih. Masih kembali lagi. Mungkin hilang sekejap kan. Ya. Benar-benar sedikit Pak ya, titiknya ya, maaf ya, segala kalanya. Ini untuk salah kepalanya. Untuk tensi darahnya bagus ini. Potensi darah. Tensi darahnya ini 120/80 normal. Wow. Mati tanpa alat ya. Langsung bisa dirasa ternyata. Aneh. Nah ini yang penyumbatan nah. Ini kolesterol. Kadang-kadang dulu sering sakit kepala. Iya. Nah ini saraf. Nah, ini kencang kan. Nah, ya, nah ini kita buka atas sarafnya.
Ah. Makin lama kepalanya makin ke bawah. Enaknya. Aduh. Yes. Ini tangan ini ditarik dan saraf mata sebenarnya. Lagi ya. Lagi. Ini ada anak. Ya. Itu yang bikin pusing. Nah, ini teman-teman sudah di spill tahapannya. Pertama dari kaki, habis itu ke tangan, habis itu ke pundak ya. Ya, Badan, habis itu kepala. kepala. Nah, coba tarik Semuanya. nafas pelan-pelan, tarik nafas, lepas. Sekali lagi tarik nafas yang panjang, lepas. Sekali lagi tarik nafas yang panjang lagi, lepas. Sekali lagi tarik nafas yang panjang, tahan, lepas. Nah, yang terakhir ini namanya tepuk sayang. Ini penting ini. Tepuk sayang ini. Penting ini. Nah, ini mencahkan, jadi energi itu mencahkan kolesterol penyumbang. Tetap saya. Tapi nggak masalah ini, Kak. Badannya kan tebal. Oh, ini tergantung ini. Oh, tergantung Iya, fisik. ya, tergantung ini ya. Iya, suaranya empuk ya teman-teman sekalian. Oh, itu ya. Ah, Itu berapa kali Pak Ples? Apa? Nepuk sayang itu berapa kali? tergantung kita lihat dari peredaran darahnya. Jadi karena begitu itu ditepuk, itu energi itu memancarkan untuk melancarkan sirkulasi darah. Iya. Nah, ini kan ini masih nih dikit nih, ini tepuk lagi. Oh, dia mancar maksudnya. Iya. Wow. Oh, enaknya. Namanya tepuk sayang. Saking sayangnya itu kan. Nah, teman-teman. Ya kalau untuk yang ada masalah saraf kejepit apa sayang ini penting Oh, ya untuk membuka sarafnya tadi. Saraf. Ya, itu. Tapi itu tahapan terakhir Pak Ples Ya, sayang. terakhir. Jangan pertama sayang dulu habis itu disakitin. Alhamdulillah. Nah, ini sudah mau selesai teman-teman sekalian. Tahapan terakhir, tahap pendinginan kalau senam itu. Nah, testimoni dulu coba. Langsung plong Pak rasanya Pak. Plong ya? Iya. Gimana sakit nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Enak rasanya. Enak ya? Mantep. Mantep. Boleh coba ke sini. Nah, ini apa ya, pasien pertama nagih nggak kesini? Oh nagih Pak. Nagih ya? Dalam angan-angan saya pengen kembali lagi ke sini. Lagi rumahnya dekat Pak Ples ini, dekat sini Oh, rumahnya. dekat sini Mas. Ah, Kalau kemarin saudara-saudara atau teman yang ada keluhan penyakit, ya, baik itu penyakit yang ringan, sedang maupun berat, yang kali ini boleh diinformasikan, coba terapi tuh. insya Allah sebagai wasilah penyembuhan. nah, Siap, teman-teman siap. sekalian. Siap. Terima kasih Pak. Masya Allah. Ini kira-kira Pak Ples pasti kan ada yang nanya kan? Berapa sih biayanya? Nah, monggo di spill dulu Pak Ples. Ya, Pak Untuk Abi. masalah biaya Hah? ini, untuk terapi saya tidak menarikkan Oh, seikhlasnya. Karena ini kan yang kita pakai dalam terapi ini kan kolbu hati ya. Iya. Untuk menjaga kenyamanan hati dan jadi seikhlas dari pasiennya. Nah, jadi kadang-kadang kan ada orang yang kalau kita tarifkan kan yang tidak ini ya, yang merasa keberatan ataupun yang tidak mampu, apalagi yang tidak mampu kan. Iya. Makanya
saya mengambil kebijakan lah, saya mengambil kebijakan. Jadi saya untuk ini, untuk terapinya saya tidak menarik, terserah seikhlasnya pasien yang mau ngasih, kecuali obat. Nah, kalau obat ada biayanya. Nah, jadi kita dari mulai yang botolan, misalnya kalau misalnya sanggup bisa sebotol, atau juga yang dikemas dalam bentuk plastik yang sudah untuk 6 hari. Nah, untuk 6 hari yang sudah dikemas dengan lebih lebih murah lah, lebih terjangkau. Pakai ekonomis ya Pak Apis ya. Kira-kira konsumsi obat itu pada saat kapan Pak Apis? Orang pasien konsumsi obat itu? Ya setelah diterapi. Setelah diterapi ini, nah, ini seperti Mas ini kan. Nah, biasanya saya sarankan untuk ada obat kita namanya SP seminggu. Nah, itu untuk bagus, satu pertama untuk melancarkan sirkulasi darah, yang kedua untuk kolesterol tadi, menghancurkan kolesterol LDL tadi. Nah, insya Allah nanti juga BAB-nya itu akan lebih lancar, bukan lancar, baunya akan lebih pekat, 5 kali lebih pekat karena ngeluarin kotoran-kotorannya tadi, detoksifikasinya. Oh iya teman-teman sekalian, jadi setelah terapi tadi Pak Apis langsung dikasih obat Pak Apis ya? Langsung dikasih. Nah, jadi teman-teman hanya bayar seikhlasnya kalau untuk terapi teman-teman. Kalau untuk obat ada tarifnya. Ada macam-macam tarif obatnya. Ada yang kalau kata saya bungkusan itu, ada yang obat yang perbungkusnya 25.000. Ada juga yang perbungkusnya 50.000. Ada juga yang per botol. Per botol itu yang untuk dikonsumsi selama 1 bulan biasanya. Untuk penyakit biasanya yang sedang sampai yang berat. Yang botol. Yang karena dia mengkonsumsi kan harus continue. Jadi biasanya saya kalau misalnya kayak untuk stroke nah itu biasanya kasih botolan, nggak bungkusan lagi karena nggak bisa gitu. Karena dia harus continue kan, karena itu juga masuk penyakit yang sedang atau berat. Nah, itu sebotolnya biasanya di harga 250.000. Nah, dan kita juga ada namanya obat paket dikeluarin. Nah, obat paket ini biasanya untuk penyakit-penyakit yang berat seperti kanker, tumor, kista. Nah, itu ada namanya obat paket. Atau juga untuk yang program-program, misalnya program untuk ibu hamil, misalnya masih baru berkeluarga, sudah 5 tahun, atau sudah berapa tahun lah belum punya keturunan, dan biasanya kita ada obat paket khusus untuk ini. Dari mulai pembersihannya, kita deteksi penyakitnya, habis itu kita kasih untuk istilahnya tuh programnya, untuk menyuburkan lah, sama meningkatkan kualitas spermanya. Berarti itu diterapi kayak tadi apa beda? Iya, diterapi. Kalau terapinya kurang lebih titik-titiknya seperti itu. Berarti ada berbagai macam paket Pak Apis yang bisa diambil. Kemudian Pak Apis, kalau misalnya ini mungkin mewakili dari calon pasien lah. Ada orang itu misalnya stroke Pak Apis. Ini mungkin dari teman kantor juga Pak Apis. Dia tuh tidak rutin untuk terapi. Nah, gimana tuh Pak Apis? Nah, kalau stroke ini sebenarnya stroke ini kan ada namanya stroke ringan, sedang, stroke berat. Kalau dia masuk stroke ringan, memang tidak perlu rutin. Kalau masuk kategori yang temannya tadi orang stroke ringan ini dia tidak kena sebelah kanan atau tidak lagi, dia cuma pernah kena serangan stroke, habis itu langsung pulih gitu. Nah, itu masuk kategori stroke ringan gitu. Nah, cuman kalau dia masuk kategori stroke sedang, dia kena sebelah, baik di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Nah, kalau dia masuk terang berat, itu kena dua-duanya. Berarti mati dua-duanya. Jadi sudah terguling aja kan gitu kan. Sesuai ini karena tidak bisa bergerak yang kanan ataupun yang sebelah kiri ya. Nah, kalau untuk yang stroke ringan itu bisa sekali terapi sudah. Kalau tidak ada keluhan ini sudah. Tapi kalau untuk stroke sedang, biasanya dari pengalaman itu membutuhkan 3 kali sampai 4 kali terapi. Rutin itu Pak Apis? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Kalau dia malas-malasan Pak Apis? Nah, kalau dia malas-malasan, nah itulah mempengaruhi nanti untuk kesembuhannya. Gitu. Sama yang kedua, penyakit utama dari orang yang kena stroke ini adalah malas sebenarnya. Iya benar. Karena malas untuk bergerak, Kalau semakin dia malas untuk bergerak, maka semakin lambat untuk penyembuhannya. Nah itu ya teman-teman sekalian. Berarti niat dari diri sendiri dulu ya Pak Apis. Kalau kita ingin sembuh harus benar-benar kan, total ya. Betul. Dan intinya penyembuhan itu bagaimana
saya berterapi memberikan sugesti Oh. sebesar-besarnya kepada orang yang sakit untuk sembuh. Karena sugesti ini utama, 50% kesembuhan itu dari Oh. sugesti. Pasti kalau pasiennya tidak ada kemauan dan kedua keyakinan, Iya, benar. karena kan harus yakin. Jangan coba-coba. Kalau dalam berobat itu tidak boleh. Kalau saya istilah coba-coba, hasilnya pun akan coba-coba. Iya sih, benar. Harus total ya Pak. Harus total. Kalau nak berobat yakin, Bismillah. Hmm. Insya Allah. Semua penyakit Cuma pasti kalau kamu coba-coba ya Allah, hasilnya juga akan coba-coba. Makanya saya bilang jangan setengah-setengah. apalagi mut-mutan Pak. Ya, hasilnya pun akan memutar. Jadi jangan salahkan. Iya. Jadi yang pertama itu pertamanya sebelum saya menerapkan obat, saya memberikan pemahaman, memberikan dan sekalian memberi sugesti untuk tidak ada penyakit intinya tidak bisa disembuhkan. Ya, ada obatnya semua ya Pak. Ada obat di kulidain dawa. Penyakit itu pasti ada obat. Benar. Jadi jangan kita berkecil hati, apalagi merasa putus asa dengan penyakit. Iya. Karena intinya penyakit diberikan kepada Allah kepada kita itu intinya Allah itu sayang. Ya. Sayangnya seperti apa? Karena penyakit ini salah satunya bisa menggugurkan dosa. Benar sih teman-teman sekalian. Cuman syaratnya harus kita ridho, Ya, harus kita ikhlas. ikhlas. Jadi rugi kalau orang yang diuji sama Allah dengan Allah penyakit, dia tidak ridho, dia tidak ikhlas menerima itu, sangat-sangat rugi. Karena kenapa? Dia tidak dapat ampunan. Iya sih benar sih. Padahal momennya itu Pak. Momennya pada saat dia sakit karena itu. Allah sayang dikasih itu untuk mengampunkan dosa-dosa. Iya sih. Rintihannya orang yang sakit itu seperti daun-daun pohon gugur. Nah itu teman-teman. Kira-kira Pak Apes ini mungkin tanya dulu lah tentang apa ya kliniknya ini. Ya. Klinik terapi fisioenergi ini. Ini sejak View. kapan? Vio. Vitalitas internal objek. Oh, View. Vio ya teman-teman sekalian. Vio. Vitalitas internal objek itu artinya. Nah itu Vio ya. Jadi teman-teman sekalian Vio, vitalitas internal objek. Ya, Nah itu cara singkatan penyebutan. dari view itu. Singkatan Vio. Ini kapan Pak Apes ini? Kalau Berdirinya ini? kalau klinik ini baru saya buka sekitar sebulan yang lalu. Oh sebulan yang lalu. Ya, sebenarnya juga belum launching. Oh belum launching ini? Belum launching, ini baru pra-launching istilahnya. Pra-launching. Tapi Kalau pas- selama kan sudah, di sini sudah, sudah. Tapi cara formal belum. Belum, cara formalnya untuk launchingnya belum, masih kita. Insya Allah nanti kalau sudah launching saya kabarin. Nah mantap ya teman-teman sekalian. Kira-kira Tapi sudah saya sebulan, ini oh. terapi ini sejak saya belajar terapi bioenergi ini dari tahun 2008. Jadi saya mulai menterapi, mengobati itu dari tahun 2008 sampailah sekarang. Nah di tahun ini alhamdulillah saya dapat izin dari guru saya, formulator yang penemu langsung. Orang Palembang. Orang Palembang dan masih saudara. Nah, orang Palembang penemu terapi bioenergi ini saya dapat izin untuk membuka klinik terapi. Tadinya dari tahun 2008 sampai tahun 2023 kemarin saya terapi di rumah, buka terapi di rumah dan tidak pasang merek, dari mulut ke mulut, dari teman ke teman. Ya ini ruko ya Pak. Iya, nah setelah saya dapat izin dari guru saya, Dr. Haji Yahya, penemu atau formulator terapi bioenergi ini, makanya saya buka. Oh. Ini unik ini Pak Apes, masalah terapi ini. Teman-teman kita bincang-bincang sedikit ya. Langsung saja kita ngisi sama ownernya dari terapi bioenergi. Nah itu kok bisa yang Pak siapa tadi pada benar izin? Dr. Haji Yahya. Pak Dr. Haji Yahya tadi kok bisa ketemu terapi model ini? Apakah sebelumnya itu yang pernah coba terapi yang lain atau gimana? Oh iya, kalau saya waktu dalam, ini kan waktu tahun 2008, 2009 itu saya ketika ikut pelatihan. Jadi kalau ini terapi bioenergi ini kan ada namanya pelatihan bagi siapapun. Obatnya bisa buka? Iya, makanya kita di sini kan bukan klinik aja. Klinik ini apa? Terapi dan pelatihan. Jadi kita juga membuka bagi kawan-kawan yang ingin belajar untuk terapi. Nah itu ada nanti pelatihan. Makanya
Makanya kita ada program pelatihan bioenergi itu. Oh, berarti ada pakainya sebenarnya. Iya, ada paketnya. Jadi ada tingkatan dalam terapi bioenergi. Yang pertama itu yang pemula lah ibaratnya. Pemula ini maksudnya untuk diri sendiri sama keluarga. Masih internal. Iya, internal. Yang kedua itu yang sedang istilahnya. Nah, yang sedang itu ialah itu bisa mengobati kapasitas untuk misalnya untuk 30 orang. Oh, sudah mulai. Iya, sudah mulai, tapi nggak bisa dalam terapi ini untuk orang lain gitu. Nah, untuk yang profesionalnya itu master. Oh. Nah, kalau yang tingkat kedua tadi madya. Kalau master tuh cakupannya tuh gimana tuh Pak? Nah, kalau saya ini saya sudah tingkat ketiga, saya masih master dalam bioenergi. Makanya NVE, Master Bioenergi. Oh, sudah ada sertifikatnya. Ya, ada sertifikatnya. Berarti dia kalau misalnya teman-teman mau ikut sini Pak Messi, kalau misalnya pelatihan, berarti harus dari dasar dulu. Iya, Dasar dulu, kemudian yang kedua tadi. Ya, madya tadi. Ya, baru master. master. Habis master tuh Ada, saya mau mengambil lagi nih. Kalau dia kan apa Pak habis? asisten Grand Master. Berarti kalau misalnya sudah paling atas tingkatannya itu kerjanya apa itu Pak? Bisa di-spillkan. Kalau masalah kerja ya kurang lebih hampir sama ya. Iya, cuma kapasitasnya aja. Kapasitasnya jadi ibaratnya itu kan kita ini kan energi. Jadi energi kita itu yang ditingkatkan. Jadi kapasitas kan. Jadi energi kita jauh lebih maksimal dalam penyembuhan. Penyembuhan pada pasien. Berarti emang benar-benar ya jam terbang juga Ya, benar. Ini kan arah sana. Sudah profesional itu hanya seperti itu. Berarti bisa jadi kalau dia sudah ke arah apa yang paling tinggi itu dia tuh tidak perlu terjun tangan Pak bisa. Biasanya seperti itu. Cuma kan kadang-kadang kan di lapangan saya nggak bisa seperti itu kan. Kadang-kadang masih harus kita juga. Dan sebenarnya seperti saya ini saya sudah membawai ada madya yang di bawah saya yang harus saya latih dan mereka ya gitu. Nah, cuma karena saya baru merintis ini belum ada, jadi saya. Berarti kliniknya memurni yang terapi saya emang habis. Ya, sama didampingi Grandmaster tadi. Oh, ada Grandmasternya. Itu ada waktu-waktu. Ada waktu-waktu dan harus bikin janji. Oh, janji. Ya, jadi misalnya ada janji, misalnya Pak Mail mau ketemu Grandmaster, nanti saya kondisikan, nanti saya kabarkan. Wah, mantap teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin coba seperti yang Pak Pamuji tadi pegang kamera ini yang kesakitan tapi sekarang sudah plong, gimana Pak Pamuji plong? Mantap. Bisa langsung ke sini. Tadi sudah kita spill alamat dari depan tadi. Nah, akan kita tampilkan untuk jalan sudah tadi Pak Apis sudah kasih menuju ke sini. Berarti tidak untuk kemungkinan Pak Apis kalau misalnya banyak pasien yang ke sini dan kemudian akan ada para bantuan terapis. Iya, karena makanya saya juga lagi mencari. Pak. Lagi mencari kawan-kawan atau teman-teman, malah mencari kalau bisa ada yang perempuan juga. Terapi untuk perempuan juga yang berminat untuk ikut pelatihan kita. Nah, pelatihan. Tapi berarti sarannya itu dia harus ikut pelatihan dulu Pak. Iya, pelatihan itulah tadi satu langsung dengan Grandmasternya tadi, yang formulator dokternya untuk ditingkatkan energinya dulu. Dinaikkan, istilahnya turunan disebutnya. Dinaikkan energinya. Kedua itu kurang lebih hampir 2 minggu kita kasih bekal ilmu ya seperti ilmu kedokteran lah, untuk titik-titiknya, ya titik-titik terapinya. Habis itu yang tentang pengetahuan tentang penyakit ya yang kita mau ngobatin harus tahu penyakit. Nah, jadi pelatihannya kurang lebih 2 minggu. Habis itu harus ikut praktek di sini dulu. Oh iya. Nah, paling kita lihat kalau memang sudah memang cukup, sudah memang bisa dia membuka klinik sendiri, silakan. Kita kasih lagi. Nah, ini bagus teman-teman sekalian. Teman-teman kalau ingin ikut pelatihan langsung praktik. Langsung nanti setelah pelatihan 2 minggu langsung praktek di klinik kita. Nah, sampai sudah benar-benar kita bisa lepas, baru kita izinkan untuk buka klinik sendiri. Wah, itu teman-teman, jadi bisa buka klinik sendiri. Kalau buka klinik sendiri Pak Apis, itu ada kalau di sini kayak franchise. Nah, itu kira-kira Kalau ini belum ada. Oh, Itu sekarang. belum ya. Tapi tetap ada pakemnya. Ya, Betul ya, itu teman-teman. Jadi ini peluang bagi mahasiswa mungkin yang ingin coba ya kan, coba menjadi terapis bisa langsung datang ke sini bersama
habis nanti akan diajari. Itu kira-kira di lantai berapa Pak? Kalau untuk Untuk pelatihannya itu di lantai 3. Lantai 3? Ya. Bisa langsung ke atas? Boleh, boleh. Nah, jadi teman-teman bisa ada gambaran ya. Jadi tadi sudah apa? Dihadapkan dengan pasien Pak Pamuji, langsung terapi, tapan, kemudian kita berbicara sama organnya. Sekarang kita langsung ke pelatihannya Pak. Jika berkenan Pak. Boleh, boleh. Ya, saya langsung kita. Tempat pelatihan itu belum siapnya, tidak apa-apa ya. Tidak masalah. Ya, Yang mana Pak? ya. Kita sampai latihan. Nah, jadi dari depan tadi kita ke belakang. Ini kamar mandi ya. Kamar mandi. Ini dapur ya. Nah, ini kameramen nih. Sama-sama nih. Kamar mandi, kemudian ini dapurnya. Coba. Nah, Nah. Oke. kita naik ke atas. Berarti ada 3 lantai, Pak. 3 lantai. Ini kalau lantai 2 tuh. Iya, lantai 2. Kalau lantai 2 ini intinya untuk kita arahnya konsultasi ya. Kalau ada permasalahan-permasalahan, kadang kan ada yang tidak ada permasalahan-permasalahan seperti permasalahan anak yang agak harus privasi, yang tidak boleh dengar orang, nah, makanya kita ada ruang untuk konsultasi. Ini ruang tunggu juga bisa. Ya, itu ruang tunggunya. Terus ini masuk kita. Ya, ini ruang konsultasinya. Berarti konsultasi ini masuk lapis ya. Ya, kalau memang dia mau konsultasi dengan Medan Master juga bisa cepat kita kondisikan. Ya, atau Jawa juga Ya, ya. terjadwal. Ini ruang konsultasi, jadi kalau ada yang agak privasi yang harus dibicarakan, baik itu masalah rumah tangga, karena kan masalah rumah tangga ini kan Sensitif. agak sensitif. Ada juga ada yang masalah usaha, Oh iya. ada juga yang masalah jabatan, ya macam-macam lah permasalahan kehidupan. Nah kita pakai ruangan ini khusus Ada konsultasi. ruangan khusus di lantai 2. Jadi untuk metode konsultasi pun kita tidak menyalahi syariat Islam, tetap sesuai dengan syariat Islam. Namun situ tidak ada yang urusan dengan yang aneh-aneh atau yang berbau sini tidak. Jadi kita solusinya pun tetap sesuai syariat. Ya, kalau misalnya kayak ini Pak Apis ini juga udah disantet, bisa kan Pak Apis? Nah, kira-kira. insya Allah ya sejauh ini ya alhamdulillah bisa kita bantu. Nah, bisa juga teman-teman kalau misalnya ada yang di luar ilmu medis Ya, karena kan memang dalam terapi bioenergi kita pertama mendeteksi pasien itu kita lihat penyakit ini kan ada yang disebutnya fisik, ada psikis. Oh. Ini fisik. Ini jadi kita terapi dulu. Oh, ini masuk psikis. Nah, itulah perlu kita konsultasi. Jadi konsultasi dulu permasalahannya di mana, kenapa sebabnya. Setelah kita lihat secara bioenergi, oh ternyata permasalahan ini baru kita kasih solusinya. Nah, di tempat seperti ini, bapak seperti ini permasalahannya seperti ini. Itu intinya konsultasi itu arah gitu. Ya, kadang-kadang juga intinya dari kita juga ya. Ya. Asalnya itu ya Pak. Betul. Itu dari kita sih perilaku seperti Ya itu. benar, kadang-kadang macam begitu. Nah itu teman-teman dari di lantai 1 dari tempat terapi. Ya, Lantai boleh sambil dua. duduk juga boleh. Ya. Kalau udah ngobrol. Nah, nggak usah apa-apa Pak Fis. Kita langsung langsung. kita ke ruangan aja Pak. Oh, langsung ke ruangan. Kita tour ya. Ayo, boleh. Lantai 2 ini tempat konsultasi teman-teman. Jadi masalah-masalah privat bisa di sini lantai 2. Ini totalnya ada 3 lantai. Ya, ini ruangan untuk sholat, paling untuk ini misalnya nanti ada pelatihan untuk ini sholatnya di sini nanti. Kalau pelatihan itu berapa lama? Kalau pelatihan itu sekitar 2 minggu. Full pagi sampai sore. Pagi dia dari jam 8 sampai sore lah jam 5 pelatihan. Oh iya, berarti emang sudah ada kayak kurikulumnya itu. Ada, nanti saya liatin kurikulum pelatihan. Ah, ini bagus ya teman-teman kalau misalnya tertarik. Nah, teman ruangan pelatihan ini masih ya karena lantai 3 ini belum saya ini kan ya, karena belum jalan Karena baru 1 bulan. masih kandangnya ya masih belum di masih Belum di kondisi dah. ya coba biar ini nanti saya pasang karpet main board bisa angin kan Tapi kalau untuk pelatihan emang dulu udah pakai kursi kayak kursi mahasiswa mahasiswa. ya Masih belum ada 3 pelatihan. Mudah-mudahan ini sudah bisa berjalan. ada ruangan ya ada pelatihan
Ya. Tapi ini juga bisa bikin kayak ngopi-ngopi. Boleh, memang rencananya ini kalau sudah jadi tempat pelatihan, ini tempat santai-santainya, jadi kan nggak jenuh. Tapi kalau ini kan Iya, lumayan. itu langsung konsep dari depan. Kayaknya cukup kita tur ruangan itu teman sekalian. Kita bawa lagi. Iya. Closing ya. Oke teman-teman, kita ada di lantai satu lagi tempat terapi Pak Pamuji tadi. Sekarang kita mungkin akan mendengarkan langsung dari Pak Hafiz closing Hafiz kepada penonton. Ajakan atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Bang Palembang, kami Terapi Bioenergi telah hadir di Palembang dengan alamat Jalan Presiden Abdul Razak nomor 272 Kecamatan Kalidoni, Kelurahan Kalidoni, dan bisa juga menghubungi nomor HP 0813 777 10 314. Bagi saudara-saudara, teman-teman yang ada masalah penyakit, baik itu penyakit sedang, berat, maupun ringan, yang itu seperti stroke, darah tinggi, jantung, paru-paru, lambung, usus, gangguan sistem saraf, gangguan peredaran darah, gangguan sistem metabolisme tubuh, gangguan sistem tulang dan otot, gangguan psikis dan mental. Nah, itulah maksud tadi gangguan psikis mental tadi, itulah maksud konsultasi tadi. Dan juga untuk anak-anak juga, seperti anak-anak yang speed delay, yang bicaranya agak lambat, atau juga autis, ya, yang autis juga bisa kita bantu. Kira ada lagi disampaikan Pak Hafiz? Kurang lebih ya itulah. Oke teman-teman, tadi kita sudah ngobrol dari depan, karena kita sudah coba simulasikan bagaimana seorang pasien terapi di sini. Kemudian kita runtuh juga dari lantai 1 sampai lantai 3. Sekarang kita sampai ke penghujung acara Pak Hafiz sekarang. Kayaknya sedih kami Pak Hafiz. Apa mengenai durasi teman-teman sekalian, kalau misalnya ingin lebih tahu gitu akan kami sampaikan informasi detail di video nanti, alamat dan juga nomor handphone. Habis itu berkaitan sama cuplikan-cuplikan kayak promosi ya. Ada di situ. Tapi jangan lupa teman-teman harus kita petik di sini, setiap penyakit pasti akan ada obat. Ya, tetap semangat. Tetap semangat untuk sembuh. Jangan pernah menyerah dengan penyakit. Karena penyakit itu adalah cara Allah itu memberikan cobaan, iya, juga memberikan pengampunan. Iya, fungsinya Allah sayang. Nah, Allah itu sayang kepada kita semua. Tapi yang pasti kita terus berusaha untuk sembuh. Nah, itu biar teman-teman sekalian, semoga konten yang ditampilkan pada kali ini bermanfaat. Saya Melati dan juga Pak Hafiz. Ya. Kami undur diri, pada Allah kami mohon ampun kalau misalnya ada kesalahan, pada teman-teman kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.